Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devan Firmansyah Ramadan. Saya di sini ingin menjelaskan tentang konsep MVC. Konsep ini digunakan untuk mempermudah suatu programmer dalam pengerjaan suatu project, yaitu di bidang website. Langsung saja kita lihat apa sih itu konsep MVC. Jadi konsep MVC ini adalah konsep arsitektur dalam pembangunan aplikasi berbasis web yang membagi aplikasi web menjadi 3 bagian besar. Apa sih itu 3 bagian besarnya? Jadi 3 bagian besar ini diantaranya ada controller, ada model, dan view. Controller ini adalah perantara atau jembatan antara model dan view. Jadi di controller ini akan mengatur apa saja yang digunakan atau yang ada pada view dan pada model. Lanjut, apa sih itu model? Model ini adalah pengeluaran alur dan logika data pada suatu aplikasi web. Jadi di model ini data akan dikelola oleh model ini melalui database. Salah satu contoh pengelolaan suatu data ada satu aplikasi, yaitu MySQL, atau kita bisa menggunakannya di PHPMyAdmin. Lalu view. Di view ini adalah tampilan web yang akan dilihat oleh user atau pengguna. Nah, di view ini contoh-contohnya ada HTML, CSS, dan JavaScript. Kenapa sih kita gunain MVC? Jadi kita gunain MVC itu untuk pengelolaan struktur kode program, agar kode program itu terlihat rapih dan saat kita maintenance suatu website, jadi kita tidak bingung untuk pengelolaan kode programnya, karena kode programnya itu sudah ditata dengan rapi oleh MVC. Yang kedua, pemisahan antara logika program dan tampilan web. Jadi di MVC ini dia menyediakan beberapa struktur agar logika program dan tampilan web tidak tercampur. Lalu yang terakhir, mempercepat proses pengerjaan project. Contoh-contoh MVC di sini ada banyak ya, dari beberapa bagian atau beberapa bahasa. Jadi di bahasa PHP ada Connector, Laravel, YII, dan lain-lain. Di Java ada Spring MVC, JSF, Strut, dan lain-lain. Selanjutnya kita bisa langsung lihat demo konsep MVC-nya. Jadi di demo kali ini saya akan menggunakan salah satu framework MVC yang bernama Codeigniter. Di sini saya menyimpan satu folder Codeigniter ini dengan nama testing_MVC. Langsung saja kita mulai. Saya juga menggunakan text editor yang bernama Sublime Text. Kita buka terlebih dahulu folder testing_MVC. Lalu kita buka application. Pertama-tama kita akan membuat controller. Bebas, kita bisa menamakan controller ini dengan nama apa saja, tapi di sini saya akan menamakannya dengan nama coba.php. Untuk penamaan controller di sini, huruf awalannya harus besar. Nah, lalu kita buat controller. Class-nya kita ubah coba, samakan dengan nama filenya. Di sini kita akan tes apakah controller ini sudah berjalan atau belum. Kita coba dengan echo testing. Kita save, lalu kita tampilkan. Nah, di sini susunannya adalah ini nama foldernya,
lalu ini nama controllernya. Jadi di controller coba ini dia akan otomatis menampilkan function index. Kita ibaratkan function index ini adalah halaman dari coba. Oke, lanjut kita akan membuat view. Bebas, kita bisa namakan apa saja. Di sini kita membuat HTML biasa. Di sini kita akan tampilkan table untuk menampilkan data-data yang ada pada database. Kita buat table biasa. Nah, bagaimana caranya untuk menghubungkan antara view ini dengan controller ini? Kita langsung saja load view-nya di sini. Kita panggil namanya tanpa harus PHP-nya, karena di kode igniter ini otomatis akan mendeteksi file yang bernama .php. Langsung saja kita coba. Di sini tabelnya muncul ya. Kita coba sekali lagi untuk menampilkan contoh-contoh list datanya dengan statik. Muncul ya di sini. Nah, controller sudah kita buat dan view sudah kita buat. Lanjut ke satu fungsi yang lainnya, yaitu models. Sebelum kita membuat model, kita buat terlebih dahulu database yang akan kita gunakan untuk menampilkan data-data pada halaman ini. Kita buat di phpMyAdmin. Bebas untuk nama database-nya sesuai dengan keinginan masing-masing. Lalu kita buat di sini tabel mahasiswa sebagai contoh. Lalu kita buat struktur pada tabel mahasiswa. Kita sesuaikan saja di sini. Setelah sudah, kita klik save. Karena kita baru membuat tabel mahasiswa, jadi di tabel mahasiswa ini datanya akan kosong. Sekarang kita contohkan untuk pengisian data-datanya agar bisa ditampilkan di halaman website. Bebas saja kita namakan apa saja. Jika sudah, kita klik go. Lalu kita lihat. Nah, data-data ini akan kita tampilkan pada halaman website. Di halaman ini. Makanya kita menggunakan fungsi yang bernama model. Langsung saja kita buat modelnya.
Di sini kita buat satu fungsi untuk memanggil seluruh datanya. Bebas, kita bisa menamakan apa saja. Kita return. Kurang lebih seperti ini script untuk menampilkan data-data yang ada pada database di kode Igniter. Di sini kita panggil sesuai dengan nama table yang sudah kita buat. Nah, lalu di sini kita hubungkan ke database yang sudah kita buat. Database-nya ini adalah testing_MVC. Kita buka di folder config, baru ke database. Kita isi di sini dengan nama testing_MVC sesuai database yang sudah kita buat. Jika sudah, kita hubungkan model ini ke controller. Kita load modelnya. Lalu kita buat satu variabel untuk menyimpan seluruh data mahasiswa. Kita panggil fungsinya yang ada pada coba model. Lalu kita kirim dengan cara seperti ini. Kita kirim ke coba_view-nya agar bisa ditampilkan di table. Lalu ini kita hapus saja. Kita tampilkan dengan menggunakan fungsi for each. Nah, nama variabel ini kita sesuaikan dengan nama array yang ada pada data ini, yaitu mahasiswa. Dan key ini adalah alias yang digunakan untuk menampilkan data-data per field yang ada pada tabel mahasiswa. Kita tampilkan dengan echo. Pertama kita tampilkan name, kedua kita tampilkan nama, dan terakhir kelas. Kurang lebih seperti ini cara untuk menampilkan data-data yang ada pada database. Kita coba apakah berhasil. Kita reload. Nah, jadi table ini sudah terhubung dengan database. Dan data-data ini sudah ditampilkan di halaman website ini. Kurang lebih seperti itu konsep MVC pada kode Igniter. Jadi konsep MVC ini memudahkan para programmer dalam mengerjakan suatu project website. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.